Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ardianto. Di sini saya membuat tugas video untuk mengerjakan soal UTS dari dosen Pak Heru. Nama saya Ketut Gunalite. Saya akan membantu Mas Hardi untuk membacakan soal. Baik, soal yang pertama Mas Hardi. Bagaimana posisi warga negara, khususnya mahasiswa muda dalam memperkuat demokrasi, menjaga persatuan dalam keberagaman, dan mendukung ketahanan nasional Indonesia di era kontemporer? Baik, terima kasih Mas Gunan. Mahasiswa itu punya peran penting Mas Gunan. Pertama itu dalam konteks demokrasi. Mahasiswa ini bisa berperan aktif dalam menyampaikan berpendapat. Contoh, turun aksi. Mahasiswa itu harus harus menjadi garda terdepan untuk mewakili suara-suara rakyat kecil. Karena kita ini menjadi kaum akademis, Mas. Kita ini mengikuti isu-isu politik dan kita itu juga harus mewakili suara rakyat. Jadi itu andil dalam demokrasi. Terus yang kedua dalam menjaga persatuan. Nah, mahasiswa ini kan bisa dikatakan adalah miniatur negara lah. Miniatur negara. Iya, karena di situ ada banyak suku, banyak dari berbagai daerah, banyak bahasa, banyak agama. Jadi mahasiswa itu harus mengajarkan yang namanya toleransi, harus menjunjung tinggi yang namanya toleransi, harus mengedepankan yang namanya berdialog. Yang terakhir, untuk ketahanan nasional, mahasiswa itu harus berkontribusi lewat belajar, lewat berpikir kritis, dan berperilaku positif. Jadi mahasiswa itu harus menunjukkan perilaku positif sebagai kaum-kaum terpelajar. Baik. Ke soal kedua Mas Hardi. Ya. Apakah Pancasila masih memadai sebagai landasan filosofis untuk membangun manusia Indonesia dan menata kehidupan bernegara di era kontemporer, Mas Hardi? Oh, jadi jawabannya tentu Mas Gunan. Karena Pancasila ini sebagai dasar negara yang dinamis. Pancasila ini masih memadai sebagai landasan filosofis di era sekarang. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman. Namun Mas Gunan, yang jadi kunci bukan hanya keberadaan nilainya, tapi bagaimana penerapannya. Di era digital dan global, Pancasila perlu dipahami secara lebih kontekstualnya. Misalnya dalam sikap toleransi di media sosial, kejujuran dalam kehidupan publik, dan keadilan dalam kebijakan. Jadi dalam bermedia sosial harus mengedepankan kejujuran. Karena sekarang banyak konten-konten yang hoax, terlalu dilebih-lebihkan atau bahkan mengada-ada. Di kehidupan publik juga, kadang keadilan itu masih jadi PR bagi kita. Penegakan hukum dan lain sebagainya. Jadi Pancasila ini masih relevan dan kuat sebagai dasar negara. Asalkan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dijadikan simbol saja atau hanya hafalan. Mungkin itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apakah kedudukan Pancasila sebagai staf fundamental norms benar-benar operasional dalam sistem hukum Indonesia atau hanya berhenti sebagai konsep normatif? Baik Mas Gunan. Jadi secara konsep, Pancasila sebagai staf fundamental norm atau norma dasar negara itu memang operasional karena menjadi sumber dari semua hukum di Indonesia. Artinya, setiap undang-undang dan kebijakan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam praktiknya, Pancasila juga digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan hukum dan putusan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Ini menunjukkan Pancasila tidak hanya teori saja Mas Gunan, tapi ikut mempengaruhi sistem hukum. Namun, dalam kenyataannya belum selalu ideal. Masih ada kebijakan atau praktek hukum yang sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Di sini terlihat bahwa Pancasila kadang masih berhenti di level normatif, belum maksimal dalam penerapannya. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Apakah model pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini telah memadai untuk membentuk warga negara demokratis di era global dan digital? Jadi sebenarnya begini Mas Gunan. Model pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini sebenarnya sudah cukup baik sebagai dasar
karena menampakkan nilai-nilai seperti demokrasi, hak dan kewajiban serta semangat Pancasila. Namun, kalau dilihat dari kebutuhan era global dan digital, masih belum sepenuhnya memadai Mas Gunan. Pembelajarannya sering lebih fokus pada teori dan hafalan, belum banyak melatih berpikir kritis, diskusi terbuka, atau kemampuan yang untuk menghadapi isu-isu seperti hoax atau konflik di media sosial. Jadi kesimpulannya Mas Gunan, bisa dibilang sudah cukup sebagai fondasi, tapi masih perlu dikembangkan agar lebih relevan di kehidupan nyata dan tantangan zaman sekarang. Oke. Pertanyaan kelima, apakah sistem penilaian PPKN di Indonesia saat ini sudah mampu mengukur kompetensi kewarganegaraan secara utuh? Oke, baik. Terima kasih Mas Gunan. Jadi bila saya jawab dengan jujur ya Mas Gunan, sebenarnya belum sepenuhnya. Karena sistem penilaian PPKN di Indonesia saat ini memang sudah mencoba mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berlandaskan Pancasila. Namun, dalam praktiknya masih sering lebih menekankan pada nilai kognitif atau uji tulis. Jadi, di pembelajaran PPKN ini dalam penilaiannya kita ini masih kayak pilgan gitu. Jadi yang dinilai hanya dari situ. Pilihan itu pilihan ganda. Iya, pilihan ganda. Sementara sikap demokrasi atau partisipasi dan perilaku nyata sebagai warga negara belum terukur secara maksimal. Jadi penilaiannya sudah mengarah ke lengkap, tapi belum benar-benar mampu mengukur kompetensi kewarganegaraan secara utuh.